Komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Penerima pesan adalah suatu gagasan moral, gagasan penyampaian pikiran dan isi hati, sehingga ketika ingin kita sampaikan kepada orang lain dibutuhkan etika kesopanan. Ada bicara yang baik yang bisa mudah dipahami tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial tentu paham bahwa etika itu termasuk hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Terutama kita sebagai orang Indonesia ya, sudah jelas sejak kecil diajar bagaimana adab ketika berbicara entah sama yang muda atau yang lebih tua. Di mana etika sendiri itu merupakan cabang utama dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai benar atau salah, baik atau buruk, dan tanggung jawab yang pasti sudah mendasar, di mana etika ini itu menurut bahasa Yunani kuno yang berarti ethos, yang artinya timbul dari kebiasaan. Terus manusia itu sangat mudah sekali berinteraksi dengan orang yang kenal ataupun orang yang baru dikenal. Meskipun dalam hal ini etika juga perlu diterapkan ketika kita berinteraksi dengan orang yang belum dikenal sekalipun, etika harus tetap diterapkan. Ada banyak aturan yang harus dilakukan setiap individu jika ingin menggunakan teknologi alat komunikasi seperti WA, Telegram, dan lain-lain. Penulisannya pun harus tetap diperhatikan ya, menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Dalam berkomunikasi efektif itu mempunyai tujuan, yaitu tujuannya menyampaikan informasi dengan tepat dan membangun relasi yang baik serta sebagian bentuk sopan santun dan bagian dari rasa saling menghormati serta menghargai orang lain. Dalam berkomunikasi efektif juga mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama yaitu langsung atau to the point. Ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain itu harus langsung atau to the point. Lalu asertif. Nah, asertif ini ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain itu menyampaikannya dengan tegas, tidak secara ragu-ragu ketika mengatakan apa yang kita ingin katakan. Lalu ketika menyampaikan pesan kepada orang lain itu harus ramah dan bersahabat pada orang yang menerima pesannya. Selanjutnya yaitu jelas. Ketika menyampaikan informasi kepada yang menerima informasi ini harus jelas dan dapat dimengerti oleh yang menerima pesannya. Itu adalah ciri-ciri dari komunikasi efektif. Nah, ada 5 hal tentang prinsip dasar komunikasi efektif yang perlu kalian pahami dengan baik. Yang pertama ada yang namanya respect, yang kedua namanya empati, yang ketiga yang namanya audible, 4 clarity, yang kelima ada yang namanya humble. Nah, 5 istilah tadi akan lebih mudah diingat jika kalian mengingatnya dengan istilah yang namanya reach. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang respect. Kalau kita berbicara tentang respect, berarti kita menghargai di dalam komunikasi efektif. Seorang komunikator atau penyampai pesan diminta untuk bisa menghargai keunikannya maupun lawan bicaranya. Lalu bagaimana cara kita menghargainya? Pertama, ketika ada orang yang berbicara, bentuk penghargaannya dalam berupa misalkan di dalam bertemu dengan seorang atau itu orang baru sekalipun. Ada orang yang nanya alamat dan kebetulan dirimu sedang memegang gadget. Nah, kamu bisa tuh menaruh gadgetmu atau handphonemu di dalam saku kamu dan perhatikan orang itu, dia mau berbicara apa. Dan prinsip dasar dari respect ini atau menghargai orang lain menjadi kunci utama saat kita memulai komunikasi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua ada yang namanya istilahnya namanya empati. Apa itu empati? Empati adalah sikap ketika dalam menyampaikan pesan disesuaikan dengan situasi atau kondisi lawan bicara kita. Mungkin empati ini sering kalian lakukan, misalnya seperti ada teman yang sedang berduka atau mungkin dia sedang senang atau bahagia gitu. Kita cara menyampaikan pesannya pun disesuaikan dengan kondisi dirinya. Cara kita menyampaikan pesan, bahasa apa yang pantas untuk disampaikan, itulah dalam bentuk cara kita berempati terhadap orang lain di kehidupan kita.
Yang ketiga ada yang namanya audible. Kalau kita berbicara tentang audible, artinya terdengar. Bagaimana sebuah pesan itu dapat terdengar dengan baik, tidak hanya terdengar secara fisik aja loh yang mendengarnya, tapi bagaimana caranya pesan kita itu tersampaikan dengan baik. Nah, untuk memudahkan itu, misalkan kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang cukup sederhana saja, mudah dimengerti, tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh lawan bicara kita ataupun penerima pesan kita. Nah, yang keempat ada yang namanya clarity. Apa sih itu clarity? Clarity itu bagaimana sebuah pesan dapat diterima sehingga tidak menimbulkan yang namanya misinterpretasi dari penerima pesan. Untuk memberi contoh clarity gitu ya teman-teman, banyak juga yang sudah bekerja nih ya. Misalkan kalian mau presentasi pada klien, nah ketika kamu menyampaikan presentasi kepada klien kamu, apa yang kamu sampaikan itu ya kamu harus jelas dan juga menggunakan pengorganisasian pesan. Misalnya di dalam opening, kamu mau ngomong apa nih? Kemudian pada isi poin-poinnya apa yang harus saya sampaikan? Yang terakhir misalnya closing. Nah, pada saat dia closing itu kita harusnya sudah memperhitungkan tuh kalian mau ngomong apa, maupun kesimpulannya juga tentang apa. Dengan kita melakukan pengorganisasian dalam komunikasi, diharapkan pesan kita dapat diterima dengan baik sehingga kita mendapatkan yang namanya feedback maupun benefit maupun efektif dalam hal kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya humble. Ternyata seorang komunikator yang baik itu juga harus memiliki sikap yang namanya humble atau rendah hati. Ini sangat terkait erat dengan yang namanya respect yang sudah saya sampaikan barusan. Misalnya, kita tidak merasa paling dominan dalam berbicara. Kita harus bisa tuh memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik. Itulah salah satu bentuk bagaimana cara kita menerapkan sikap humble dalam komunikasi efektif. Oke?